Perkenalkan, nama saya Anggi Kayadu dengan NIM 2106110200492, kelas 2B8 Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SE MM. Saat ini saya akan membahas tentang materi memahami dan menjelaskan regresi dan korelasi. Kita masuk dalam materi. Yang pertama ada pengertian regresi dan korelasi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi, orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Selanjutnya ada korelasi antar variabel. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan, sedangkan bila dikembangkan lebih luas, korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah acak atau random variabel. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif, atau berlawanan atau korelasi negatif. Dengan begitu, secara umum korelasi adalah salah satu hubungan teknik dengan menganalisis statistik dengan mencari hubungan dari dua variabel dengan bentuk pada sifatnya sehingga terjadilah hubungan pada sebab akibat yang terdapat pada variabel dengan arahnya yang sama. Secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, korelasi adalah salah satu dari bentuk dan ukuran yang mempunyai beberapa variabel dalam hubungan dengan menggunakan kata dari korelasi positif sehingga dapat terjadi perubahan meningkat pada suatu benda atau objek atau variabel. Dalam matematika, korelasi adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Dalam konteks teknik analis, korelasi kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan di antara dua variabel dan juga memiliki sifat kuantitatif. Ada juga istilah statistik korelasi yang memiliki arti suatu cara atau metode yang digunakan untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya antara hubungan linear tiap atau antar variabelnya. Korelasi terbagi menjadi beberapa tiga, yakni korelasi sederhana, tersial, dan ganda. Perlu diketahui bahwa korelasi terbagi menjadi tiga jenis. Macam-macam korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan tersebut memiliki variabel dengan hubungan erat lemah. Sedangkan untuk linear positif atau bentuk linear yang negatif, dengan cakupan teknik-teknik dari pengukuran asosiasi. Dengan demikian, korelasi sederhana dapat digunakan untuk statistik parametrik dengan jumlah besaran dari ukuran parameter pada populasi. Yang kedua
kedua ada korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tentang adanya keeratan antara hubungan variabel kebebasan dengan variabel tak bebas, sehingga pada nantinya akan dapat dengan mudah guna melakukan kontrol dari salah satu variabel tersebut. Yang ketiga ada korelasi ganda. Korelasi ganda adalah korelasi yang bentuknya akan digunakan guna melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, atau 2 atau lebih variabel independen atau satu variabel dependen. Korelasi ganda akan memiliki kaitan dengan interkolerasi variabel independen, sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Dengan demikian, korelasi ganda ini juga adalah nilai yang dapat memberikan kuatnya pengaruh dengan hubungan antar variabel secara bersama-sama. Korelasi ganda juga memiliki koefisien dengan besar kecilnya antara hubungan dengan variabel yang akan dinyatakan pada bilangan disimbolkan pada 1 minus 0 dan plus 1. Selanjutnya ada garis kuadrat terkecil. Garis kuadrat terkecil. Nama garis kuadrat terkecil menjelaskan fungsinya. Kita mulai dengan kumpulan titik dengan koordinat yang diberikan oleh xi, yi. Setiap garis lurus akan melewati titik-titik ini dan akan melewati atau di bawah masing-masing titik tersebut. Kita dapat menghitung jarak dari titik-titik ini ke garis dengan memilih nilai x dan kemudian mengurangkan koordinat y yang diamati yang sesuai dengan x ini dari koordinat y garis kita. Garis yang berbeda melalui kumpulan titik-titik yang sama akan memberikan himpunan jarak yang berbeda. Kami ingin jarak ini sekecil mungkin, tapi ada masalah karena jarak kita bisa positif atau negatif. Jumlah total semua jarak ini akan saling meniadakan. Jumlah jarak akan selalu sama dengan 0. ANOVA untuk pengukuran korelasi. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah sebuah uji statistik yang menyerupai t-test. ANOVA digunakan untuk menguji signifikan perbedaan dua rata atau lebih. ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Kelebihan dari uji statistik ini yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari dua jenis kelompok. Itulah yang membedakan ANOVA dengan t-test. ANOVA terbagi menjadi dua jenis, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA one way atau satu arah adalah tes hipotesis di mana hanya satu variabel kategori atau faktor tunggal yang mempertimbangkan perbedaan dengan ANOVA two way. Di sini uji hipotesis diklasifikasikan berdasarkan pada dua faktor. Analisis korelasi pada uji statistik parametrik digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Hubungan yang dimaksud di sini adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan kausal di antara variabel-variabel yang dianalisis. Analisis korelasi yang digunakan untuk menguji data yang bersifat parametrik sering juga disebut dengan analisis Pearson. Metode analisis korelasi Pearson merupakan metode pengujian yang ada pada dasarnya yang dilakukan terhadap suatu variabel pengukuran yang menyajikan data-data yang bersifat kuantitatif. Metode Pearson ini dapat ditemukan pada aplikasi Minitab, baik Minitab 14 maupun Minitab 15. Selanjutnya ada koefisien korelasi, regresi, dan determinasi. Koefisien regresi dan korelasi. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nilai B yang positif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh positif terhadap variabel terikat Y. Sedangkan nilai B yang negatif atau B dengan tanda negatif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh negatif terhadap nilai variabel terikat Y. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi atau B adalah sebagai berikut. B sama dengan A atau B bertanda positif. Artinya
Bila nilai variabel bebas X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik atau bertambah atau meningkat sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel A turun atau berkurang 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. Lalu ada B sama dengan negatif A atau B bertanda negatif. Artinya, bila variabel bebas X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel turun atau berkurang 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik atau bertambah atau meningkat sebesar A unit. Menaksir nilai variabel terkait Y. Dari serangkaian data sampel yang terdiri dari N pasangan data X, Y, Y, nilai A dan B dihitung, kemudian persamaan regresi sampel Y sama dengan A plus BX disusun. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, kita dapat menaksir nilai variabel terikat Y berdasarkan nilai variabel bebas X tertentu. Dalam batas-batas nilai X, data pengamatan nilai mensubstitusikan nilai X tertentu tersebut ke dalam persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikut menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R2 ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Kesimpulan statistik. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategori yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Beberapa istilah statistika antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada populasi, yang kedua sampel, yang ketiga unit sampel, yang keempat probabilitas. Berikutnya adalah regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala, interval, atau rasio. Rumus dari analisis regresi linear sederhana adalah bisa dilihat di layar. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala, interval, atau rasio. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti. Bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel independen atau kriterium, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya, jadi analis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Baiklah, sekian dari pembawaan materi saya tentang memahami dan menjelaskan regresi dan korelasi. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton.